Ini SK KPU tanggal 21 Agustus. Bapak bisa terangkan isinya dan apakah ada logika hukumnya atau dasar hukumnya? SK 731 itu kalau saya baca di bagian lampirannya itu sebetulnya respon terhadap permintaan informasi dari seseorang. Jadi kalau nggak salah namanya Pak Komarudin kalau nggak salah. Pengacara. Lalu KPU untuk merespon sebelum memberikan dokumen, dia melakukan uji konsekuensi. Jadi ada timnya, tim PID melakukan uji konsekuensi dan kesimpulannya adalah 16 item yang itu menjadi persyaratan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke KPU itu dinyatakan dokumen yang dikecualikan. Ya artinya tidak bisa diakses oleh publik. Antara lain ijazah, KTP, surat keterangan dari pengadilan bahwa dia sudah tidak bebas pidana, hampir semua data surat pribadi, kesehatan, surat calon pimpinan negara nggak boleh diakses gitu. Menurut SK itu ya. Terus? Tapi kalau dulu pengalaman saya menyelenggarakan Pilpres 2014 dan 2019, data itu kita sediakan dapat diakses oleh publik. Nah, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu, memang beberapa item itu kita tutup, kita lindungi supaya hak pribadi seseorang juga terlindungi juga. Misalnya hasil pemeriksaan kesehatan, itu yang ditampilkan kan hasil yang menyatakan dia memenuhi syarat atau tidak. Tapi rekam medisnya, jantungnya gimana, ginjalnya gimana, parunya gimana, itu tidak kita tampilkan. Kasih contoh, ijazah gimana? Ijazah itu yang ditampilkan ya ijazahnya saja. Tetapi di balik ijazah itu kan ada bahasa Inggris dapat berapa, matematika dapat berapa, itu tidak ditampilkan. Tapi dengan SK yang baru total nggak boleh? Tidak boleh, tidak bisa. Sama sekali nggak boleh. Tidak bisa. Dasar hukumnya apa SK KPU ini? Dan kenapa sekarang? Pilpres masih lama. Kalau mengikuti prosedurnya, maka yang dijadikan dasar oleh teman-teman KPU itu ya hasil rapat uji konsekuensi oleh tim itu. Dari segi hukum, landasan hukumnya ada nggak? Misalnya laporan harta kekayaan. Itu kan oleh KPK malah dibuka ke publik. Kok ini nggak boleh? Nah, ini berarti ada regulasi yang bertentangan. Maksud Bapak SK ini bertentangan dengan undang-undang? Siapa yang salah? Dia bertentangan dengan undang-undang yang lain. Misalnya KPK, misalnya dia membuka itu. Tetapi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Perlindungan Data Pribadi, ini malah tidak bisa dibuka. Karena ya sudah dilakukan juga uji konsekuensi. Jadi dari Bapak sebagai mantan Ketua KPU, apakah SK ini sebelum dicabut memang ada landasan hukumnya atau tidak? Dan kenapa segampang itu dicabut? Jadi gini, prosedurnya sudah dia lalui dengan melakukan uji konsekuensi. Kesimpulan uji konsekuensi itulah yang dijadikan dasar untuk membuat SK, untuk membuat keputusan. Di mana salahnya melihat ijazah orang? Apalagi calon pimpinan negeri. Nah, itu mesti dikonfirmasi kepada KPU yang sekarang gitu ya. Kok bisa semua ditutup gitu loh. Bahkan ketika mereka membuat konferensi pers menyatakan bahwa SK itu batal, saya juga punya pertanyaan. Loh, ketika kamu menetapkan keputusan itu melalui uji konsekuensi. Mestinya untuk menyatakan dokumen-dokumen itu bisa dibuka atau tidak, itu ada uji konsekuensinya lagi. Gitu. Nah, ini kan tidak dilakukan. Saya nggak tahu ya, karena di dalam konferensi pers itu tidak diceritakan apa yang sudah dilakukan sehingga mereka mencabut atau membatalkan keputusan itu. Pak DPR, apakah Bapak kan membawahi Komisi 4, membawahi KPU, apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU untuk diterapkan. Rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Untuk menjadi peraturan KPU. Yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU, tetapi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Itu tidak masuk kewenangan DPR dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum, kenapa kok pilihannya itu bukan peraturan KPU, tapi kemudian keputusan KPU? Dari segi substansi harusnya apa? Dari sisi substansi harusnya peraturan, karena ini mengatur. Kalau keputusan itu memutuskan satu objek yang bersifat konkret. Berarti mau menghindari DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2. Menurut DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2 dan kami sebetulnya ingin memanggil KPU Republik Indonesia pada Senin yang akan datang. Tapi kemudian mereka terlanjur membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Apakah tidak dipanggil juga? Segampang itu mencabut? Kami akan tetap mendalami, melakukan klarifikasi. Yang kedua yang akan kami klarifikasi adalah kenapa keputusan ini atau dasar aturan ini dikeluarkan di tengah tidak ada lagi tahapan terkait dengan pemilihan presiden. Normally, seluruh ketentuan peraturan terkait dengan tahapan pemilu itu diajukan beberapa saat sebelum tahapan itu dilakukan. Jadi misalnya ini tahapan pendaftaran capres-cawapres. Dulu zaman Mas Arief, 2-3 bulan sebelumnya rancangannya dimasukkan ke Komisi 2, lalu kemudian kita bahas, kita sahkan. Ini kan matahari baru terbit dari timur, masih jauh sekali baru ke ufuk barat. Jadi ini ada dua hal, substansi
dasar aturan yang digunakan. Yang ketiga adalah momentum yang kurang tepat. Dan momentum yang kurang tepat ini di tengah arus publik yang menginginkan seluruh kementerian lembaga negara termasuk DPR di dalamnya itu semakin terbuka, semakin accountable. Nah, pemilu kita itu kan harusnya adalah satu pemilu yang bukan hanya demokratis dalam saat pelaksanaannya, tetapi juga demokratis dalam konteks penyusunan proses, termasuk penyusunan regulasi. Jadi, yang ada di dalamnya. Di sini logika hukumnya nggak nyambung. Logika hukumnya sangat kacau. Kalau begitu motivasinya apa? Mau melindungi seseorang atau apa? Analisa. Saya sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI yang bermitra dengan KPU Republik Indonesia, karena kami belum bisa memanggil resmi karena jadwal masing-masing sudah terjadwal, saya langsung telepon beberapa pimpinan KPU RI. Terus jawabannya? Mereka menyatakan bahwa keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini muncul karena beberapa waktu terakhir banyak sekali surat yang muncul ke KPU RI meminta adanya salinan ijazah atau ijazah terkait dengan capres-cawapres. Saya bilang kalau itu Anda cukup jawab. Tidak. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anda tidak perlu terlalu jauh untuk membuat keputusan. Tinggal lihat aja di kalaupun ada fenomena yang menurut Anda harus direspons, jauh lebih baik kalau Anda sampaikan dulu ke Komisi 2 DPR RI. Nah, karena di Komisi 2 rapat dengan KPU itu selalu kita bikin terbuka. Dan ini bisa didengar oleh publik. Jadi jawaban KPU pun tidak masuk di akal juga? Nah, mereka kemudian berdalih dengan prosedur. Seperti yang tadi Mas Arief sampaikan. Kami sudah mengikuti dasar ketentuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apa itu caranya? Caranya adalah setiap informasi yang dikecualikan atau yang tidak boleh dilihat oleh publik serta-merta, itu harus dilakukan uji konsekuensi. Saya bilang, siapa peserta uji konsekuensinya? Kalau memang peserta... Nah, kita sudah melihat cuplikan video yang sangat menarik ini, bahwasanya kasus ijazah palsu Gibran semakin terbongkar. Nah, rombongan termul apapun dia dilakukan dengan cara-cara apapun. Rakyat pemilu baru belakangan ini kalau Jokowi dan Gibran ini ijazahnya nggak jelas keabsahannya. Berarti termasuk ini KPU penjahat seluruh rakyat Indonesia. Kalau KPU aja carut marut, insya Allah tuh tahun 2029 pemilu kelak rakyat udah nggak percaya dengan pemilu lagi. Kalau kasus ini belum bisa diungkap, KPU tak berkualitas, KPU pesanan, wajib periksa komisioner KPU. Solusi yang paling akurat KPU dinepalkan saja. Indonesia makin gelap, segera ganti wapres sangat tidak layak. Saya lebih setuju Ahy yang menjadi wapres. Ya Allah, Indonesia ini negara besar, orang cerdas dan jujur banyak. Hebatnya negara sebesar ini diobok-obok orang. Jadi gonjang-gonjing, ya Allah, seumur hidupku dan berganti presiden baru ini terjadi. Sebagian rakyat termasuk di dalamnya penjabat dan lain-lain. Jelas bahwa KPU masih dalam kendali yang diinginkan pesanan seorang. Kita wajib kritis dengan kasus ini. KPU Republik Indonesia patut dipertanyakan netralitasnya. KPU paling bertanggung jawab. KPU, berikan pada keluargamu rejeki yang halal. Ya Allah, semoga kita semua terhindar dari rejeki yang tak halal yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Semua info tentang penjabat publik harus terbuka untuk umum kecuali info rekam medsisnya. Kalau angka 2 dalam ijazahnya tidak boleh dibuka untuk rakyat, berarti rakyat juga berhak menolak jika diminta saat mencari pekerjaan. Adil, pemimpin harus menjadi contoh. Wapres yang lahirnya haram dari peraturan MK yang nggak kompeten sebaiknya mundur jadi wapres. Lebih baik berbenah diri lagi baru maju lagi tahun 2029. Semakin banyak orang yang pikirnya semakin error gara-gara jabatan. Harusnya dari awal pencalonan ijazah diperiksa layak apa nggak jadi polemik. Ada sih ada, asli enggaknya itu loh yang jadi masalah. Ditutup karena ditutupi boroknya dapat uang. Jokowi blunder terima razam, akhirnya Hotman mulai ikut bicara tentang ijazah Jokowi. Sudah gawat ini. Kalau rakyat nggak percaya KPU berarti sudah gawat sekali. Dasarnya jelas membela yang benar. Bagi-bagi sembako jangan-jangan uang rakyat. Takut ketahuan bohongnya padahal rakyat sudah pada hafal tujuannya.
KPU sudah ditutup mulutnya sehingga Gibran persyaratan untuk jadi wapres dioloskan. Kalau memang ingin menegakkan NKRI, calon pemimpin CF-nya harus terbuka. Masyarakat jangan disodorkan kucing dalam karung yang disimpan di kamar di gudang bawah tanah di pulau terpencil. Jangan mengarah dan melindungi seorang. Amat jelas dan kelewatan transparan kehancur NKRI. Ini inisiatif dan inisiator penghancur NKRI calon pemimpin CF harus diketahui seluruh warga calon pemilih. Kalau perkara sudah masuk ke pengadilan, disitulah sandiwara hukum bermain jaksa, hakim, pengacara sebagai aktor utama. Sebagai aktor utama tentu bayarannya sangat tinggi, rakyat hanya sebagai penonton. Mencurigakan, gaji tinggi, kerja harus profesional, enggak. Nah, dari keterangan yang dipaparkan oleh Komisi DPR dan bisa diambil kesimpulan kenapa KPU bisa bikin sebuah keputusan yang jauh tidak dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini baru Bang Hotman dulu saya khawatir kok bela termul, sekarang mantap hebat bela kejujuran. Ayo Bang Hotman, hati nuranimu ucapkan. Udah mulut gat up, mainkan bang. Kami rakyat yang ditipu terus mendukungmu bang. Kayaknya yang pintar dan mengerti harus turun, kalau enggak negara ini akan hancur. Sama dari 2014 dan 2019, KPU enggak benar diintervensi oligarki dan rezim Mukidi, terutama server enggak benar. Gibran segera memberikan klarifikasi penjelasan tentang ijazahnya. Gibran yang bisa membersihkan jawaban penjelasan secara jujur. Sebenarnya jangan bohong lagi, sepastinya bapaknya sudah stop kebohongan, rakyat sudah mual dibohongi terus. Untuk apa lagi dibahas, sebab sudah jelas keputusan itu untuk melindungi seorang. Anak kecil pun bisa menilai dengan kondisi saat ini. Sanksi yang tepat adalah pecat semua yang terlibat dalam memutuskan keputusan tersebut. Hanya iblis yang tidak mau tobat dan berbuat baik, terus menjerumuskan pengikutnya. Arief, ketua KPU yang menangkan Mulyono atau Makruf tanggung jawab atas kerusakan tatanan bangsa. Mantap Pak Sahal, Bang Rismon, Pak Rosuryo, Bu Tifa dan teman-teman. Maju terus dan jangan mau damai, seluruh rakyat Indonesia mendukung kalian semua. Ketua KPU wajib dipecat, masih banyak orang Indonesia yang punya integritas. Mantap Pak Hotman Paris, terus perjuanganmu, bongkar kebohongan ijazah aspal Fufu Fafa. Ketua dan komisioner KPU yang sekarang harus dicopot dulu. Seleksi ulang di Indonesia ini, banyak anak-anak bangsa yang cerdas, pintar, jujur, kredibel dan berakhlak untuk menggantinya daripada mempertahankan mereka yang merusak tatanan demokrasi. Pilpres 2029 masih 4 tahunan. Asumsi publik KPU sudah masuk angin. Palsu akibat pasang badan untuk siapa? Prediksi Purnawirawan sudah tepat, Magzul kan Fufu Fafa orang-orang Purnawirawan sangat hebat, mantan jenderal bukan ecek-ecek. Honor dengan pendapat lumayan loh, harus dipanggil ke KPU, ke DPR. Ayo Hotman, perjuangkan untuk majunya bangsa Indonesia. Kalau sekelas Pak Hotman mau bela Gibran, hancurlah negara ini. Ingat Pak, jangan membenarkan yang salah, tapi tunjukkan kebenaran demi negara tercinta ini. Inikah aneh? Undang-undang untuk bertanggung jawab pada negara dan bangsa kau disembunyikan. Apa yang nggak berpikir aturan atau undang-undang ini akan menimbulkan masalah pada negara yang disebabkan oleh satu orang atau perorangan? Tolong diakui ulang. Udahlah, di Rejaya Spoon itu bukan sama atau sederajat sekolahnya. Berapa tahun kurikulumnya, gimana ada nggak nilai per semester atau per kenaikan kelas ke gampang? Biasalah politik menjatuhkan nama baik orang agar di tahun 2029 mudah-mudahan lancar. Masyarakat yang waras sudah tahu mana tokoh-tokoh dan parpol-parpol nakal. Kenapa suaranya berubah-berubah? Kadang
Ada yang mendukung, mestinya Prabowo risih rasanya tiap hari berita cuman masalah Gibran. Kan Gibran sudah 10 bulan jadi wapres, sudah sangat untung dan sudah pas untuk balas budi Prabowo ke Jokowi. Apa Prabowo tidak bisa mengganti wapres? Masalah satu paket itu kan maunya Jokowi. Presiden kan kuasa bikin perpu, ganti Gibran andawo aman negara ini, dan Prabowo mikirannya nyaman. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini teman-teman.